Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Fikriani Yusuf, mahasiswa dari kampus Universitas Cokro Aminoto Makassar, Prodi Ilmu Hubungan Masyarakat. Hari ini saya ingin mengajak kalian semua merenungkan satu hal sederhana, yaitu kenapa ada bisnis yang punya produk bagus tetapi justru gagal bersaing. Seringkali jawabannya bukan karena produknya jelek, tetapi komunikasi yang lemah. Nah, di era informasi seperti sekarang, strategi komunikasi bisnis tidak lagi sekedar ngomong ke pelanggan, tetapi ini adalah seni mengatur pesan, aluran, dan hubungan agar bisnis dilihat, dipahami, dan dipercaya. Secara sederhana, strategi komunikasi bisnis adalah cara sistematis sebuah perusahaan menyampaikan pesan ke karyawan, pelanggan, dan stakeholder lainnya. Tujuannya bukan hanya jualan, tetapi juga menjelaskan nilai apa yang kita tawarkan, membangun kepercayaan dan kredibilitas, menjaga hubungan baik dalam jangka panjang. Bayangkan bisnis Anda seperti sebuah rumah. Produk adalah dindingnya, finansial adalah fondasinya, dan komunikasi adalah atapnya. Kalau atap bocor, hujan apapun akan masuk dan mengganggu semua aktivitas di dalamnya. Ada 3 strategi utama komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi yang jelas dan konsisten. Bisnis modern bukan hanya berbicara sekali, akan tetapi mengulang pesan kunci di berbagai momen. Katakan dengan bahasa yang sederhana, hindari jargon yang membingungkan. Dan yang paling penting, pesan harus sama, baik di website, media sosial, atau ketika pegawai berbicara dengan pelanggan. Nah, yang kedua, pilih alur yang tepat, yaitu jangan asal pakai semua platform. Tanya dulu siapa audiens kita, di mana mereka paling sering menghabiskan waktu, dan pesan apa yang ingin disampaikan. Nah, yang ketiga, dengarkan dan respon. Komunikasi bisnis yang baik bukan hanya satu arah, tetapi penting untuk membuka ruang feedback, entah dari pelanggan, karyawan, atau mitra. Kritik yang jujur bisa jadi bahan untuk memperbaiki produk, layanan, atau cara berbicara di depan publik. Contoh kasus dan dampak nyata. Mari kita lihat salah satu contoh sederhana yang saya ambil adalah, anggap saja ada 2 warung makan. Yang pertama ada warung makan A, membuat poster besar, promosi di Instagram, dan menjelaskan keunggulan produk dengan bahasa santai yang mudah dipahami. Sedangkan warung B, yaitu hanya tergantung pada kebiasaan pembeli lama dan tidak aktif di media sosial. Mereka tidak menjelaskan apa yang membedakan produk mereka. Dalam beberapa bulan, warung A cenderung lebih cepat berkembang, bukan karena produknya jauh lebih superior, tetapi karena mereka punya strategi komunikasi yang jelas dan terus terhubung dengan pelanggan. Nah, ini menunjukkan satu hal yaitu bisnis yang komunikasinya terstruktur biasanya lebih mudah dikenali, dipercaya, dan diingat. Peran strategi komunikasi dalam pemasaran modern. Kita tidak lagi hanya bersaing soal harga atau kualitas produk, tetapi kita bersaing juga soal naratif, yaitu cerita di balik bisnis, nilai yang kita pegang, dan hubungan yang kita bangun. Nah, strategi komunikasi bisnis yang baik membantu membangun brand awareness melalui konten yang menarik dan konsisten, meningkatkan engagement dengan pelanggan lewat interaksi langsung dan respon,
Nah, yang ketiga itu membentuk brand image yang profesional, terpercaya, dan humanis. Di dalam dunia digital, setiap pesan yang Anda kirim adalah bagian dari reputasi bisnis Anda. Satu caption yang empati atau satu tanggapan yang sopan bisa membuat pelanggan merasa ini bisnis benar-benar peduli. Nah, di sini saya akan mengajak kalian merenungkan bagaimana strategi komunikasi bisnis Anda sekarang. Apakah pesan utama bisnis Anda sudah jelas dan mudah dipahami? Atau apakah Anda sudah memilih saluran yang tepat dan respon feedback yang baik? Nah, yang terpenting, apakah bisnis Anda tidak hanya berjualan, tetapi juga membangun hubungan mulai dari hal kecil? Yang pertama, memperbaiki satu narasi di media sosial, dan yang kedua, melatih tim untuk menjawab pertanyaan pelanggan dengan lebih ramah dan informatif. Dan yang terakhir, evaluasi setiap bulan atau pesan apa yang paling efektif direspon audiens. Karena di akhirnya, bisnis yang punya strategi komunikasi kuat bukan hanya menjual produk, tetapi juga menciptakan komunikasi yang terpercaya dan setia. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.